Nah itu kalau mau diomong agak ini. Nah yang kedua uniknya, tapi kita nggak usah khawatir. Makin banyak mutasi, pakai logika aja. Logika kalian tadi masuk, nggak perlu kalian sampai jadi ahlinya, tapi kalian pasti logika. Kalau kamu lah, menghandle satu urusan dengan 10 urusan, fokus mana kira-kira? Satu urusan. Satu urusan. Jadi karena mutasinya 30-an lebih, maka dampak dia tidak seberat delta. Nah, itu penjelasannya. Maka ditulis dalam paper-paper itu kan, it is merely mild than delta. Mild than delta. Ini kira-kira lebih ringan banget dibanding delta. Maka sampai Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, mengatakan naiklah Omicron, nggak jadi masalah, kami tetap menyatakan ini berakhir. Silakan nggak usah pakai masker, silakan nggak usah pakai surat, silakan berkumpul, karena tidak ada penambahan kasus di rumah sakit. Dan ini mohon maaf juga Pak Jokowi sudah mencatatnya. Kemarin pernyataan beliau itu. Oke. Ingat ya, bahwa ini naik tapi jangan khawatir. Terus tak perlu ke rumah sakit kan pernyataan beliau, cukup dirawat sendiri dan segala macamnya karena ini ringan. Dan Kementerian Kesehatan jangan kamu nggak tahu sudah mengeluarkan aturan Omikron, infeksi Omikron yang sedang, ringan atau tanpa gejala, kalau dirawat di rumah sakit tidak akan dibayar oleh negara. Kalau dulu ingat Delta, baru curiga Delta rawat rumah sakit dibayar. Maka kami rumah sakit kaget dulu, paham? Itu uniknya Omikron. Nah, Omikron ini awal muncul pada orang-orang yang sudah, satu kena HIV, kedua orang yang sudah vaksin. Jadi ini wajar saja. Cuman jangan salah, saya mohon maaf sering pernyataan petugas, dalam hal ini petugas pemerintah itu salah kaprah. Apa itu? Mari kita galakkan vaksin, booster segala macam. Walaupun bisa kena Omikron, kan melunturkan pernyataannya sendiri. Omikron itu memang kemungkinan diduga menurunkan efektivitas vaksin. Tapi tidak sampai kepada grade yaitu menghilangkan proteksi vaksin terhadap gejala berat dan arah kematian. Jadi dengan yang sudah divaksin dia akan lebih misalnya kena Omikron, tetap tidak akan berat dan mohon maaf tidak mengarah kepada kematian. Kira seperti itu. Artinya simpulannya vaksin masih tetap suatu hal yang berguna. Wajib. Nah ini pernyataan pemerintah sendiri kan, petugas saya itu kan yang salah tadi ngomong. Walaupun sudah divaksin masih bisa kena Omikron. Ya orang terus nanya, kalau gitu ngapain divaksin? Iya benar. Salah ngomong, apalagi wartawan kalau nulis ya sudah. Tambah iya. Nah, itu. Tapi tetap perlu berarti ya, booster pun perlu ya, Prof. Booster itu perlu. Aku bukan asal ngomong kan, aku udah duluan di booster kan. Cuman jadi catatan, ini banyak yang salah kaprah. Booster itu minimal 6 bulan dari dosis yang kedua. Kalau sudah lewat, Prof, itu gimana? Lebih bagus, saya 8 bulan. 8 bulan. 6 sampai 9 bulan sebenarnya. Gitu. Berarti memang harus ada jedahnya, intervalnya ya. Iya, jadi kan ada orang, saya lihat tuh ada orang konsultasi. Prof, saya pengen di booster, kapan disuntik? November, Prof. Sekarang baru Januari. Sudah 2 bulan itu kan. Baru 2 bulan. Terus kenapa begitu, Prof? Saya terangkan gini. Vaksin pertama itu, suntikan pertama itu naik dalam 2 pekan, kemudian turun antibodinya. Maka kemudian 1 bulan kemudian 28 hari disuntik dia vaksin yang kedua. Itu naik tinggi. Dan itu akan turun setelah 6 bulan. Itu dalilnya. Pada waktu naik itu masih kerjaan yang vaksin yang kedua. 6 bulan dia mulai turun. Ada yang bertahan sampai 9 bulan baru turun. Makanya 6 sampai 9 bulan tadi. Begitu dia mau siap-siap turun, dia hantam booster. Maka grafik nggak sempat turun gini, tapi naik lagi. Booster berapa lama tahannya nih, Pak? Nah, booster itu menurut penelitian kalau antibodinya bisa bertahan sampai 6 tahun. Kalau antibodinya, tapi efektivitasnya ditulis itu 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun. Berarti di antara itu ya. Prof, balik lagi ke yang Omikron tadi. Artinya kalau kita terpapar jangan takut gitu, Pak ya? Ya, terus kemudian sekarang jangan sembarangan ngomong Omikron. Bukan aku ngomongkan ini. Tak satu orang pun kecuali dia punya bukti hasil sequencing dia ngomong Omikron. Kalau saya ditanya bagaimana Prof yang di Palembang Sumsel ini peningkatan di Indonesia Raya ini, saya bilang diduga Omikron. Diduga Omikron. Bahasa ilmiahnya probable Omikron. Kenapa? 30 mutasi titik tadi lebih tadi itu tidak bisa dideteksi dengan PCR.
Oh. Yang VGS itu juga ngaruh nggak, Prof? Kalau WGS bisa, whole genome sequencing kan gini. Kalau whole genome sequencing itu satu deret dari sini ke sini kan ada 30 titik perbedaan tadi. Itu dibaca semua, makanya disebut Semuanya sequencing. Nah, sequencing inilah yang bisa mendeteksi ada enggaknya Omicron. Kalau PCR kemarin cuma mendeteksi COVID. paling banyak 3 gen. Makanya Delta dia masih bisa. Kemarin masih oke kita ngomong bahwa ini adalah infeksi Delta, masih oke, aku masih ngomong oke, masih berani aku sebagai ahli molekuler ini. Tapi kalau sekarang aku ngomong ini Omicron, aku nggak berani. Karena ada 30 tadi. Iya, nggak mungkin dia terdeteksi untuk itu. Aku sudah buat papernya di awal. Kalau misalnya tidak terdeteksi berarti negatif dong kalau misalnya. Jadi kalau ini, nah ini makanya ada kalau tidak terdeteksi seperti sekarang kamu punya teman misalnya positif, itu adalah positif kita sebut COVID aja. COVID aja ya. Nah untuk verifikasi kalau memang kita curiga Omicron, sampel dia kita kirim ke Jakarta, Litbangkes. Tapi pada hasilnya lama banget itu kan, Prof? Memang, jadi sequencing itu kalau kerja normal biasanya 2 pekan. Dan itu udah sembuh rata-rata mungkin. Nah makanya, jadi terus kemudian harga sequencing ini aku sebut aja. Sequencing murni dengan kira-kira 1-2 titik mutasi atau 3 lah sekitar itu kira-kira butuh dana sekitar $20. Kalau 30 titik berapa dolar gitu. Saking Aku pernah banyaknya. mengajukan yang kamu tulis itu yang aku nggak jadi genome sequencing yang di Sumsel itu aku udah tanya untuk WGS itu satu sampel itu agak murahnya aja, semurah-murahnya habis 7 juta. Siapa yang mau bayar? Nah ini coba kamu bayangkan itu betapa besar Padahal waktu itu problematika ini. Prof pernah bilang kalau mempercepat ya kita bikin WGS sendiri di Sumsel kan. Benar, gitu kan? benar. Tapi terkendala dananya karena Dan tinggi ya. siapa kan mertua aku juga udah meninggal. Oke, nah, terima kasih telah sekilas bincang-bincang dengan Prof.